Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulaiman Baneng. Nah, di sini kami akan membahaskan tentang buku The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, karya Stephen Covey. Nah, jadi di sini di buku ini menyebut yang pertama, jadilah proaktif. Nah, habit yang kedua, mulai dari bagian akhir. Nah, ketiga, dahulu yang benar-benar penting. Nah, itu. Yang keempat, berpikir menang-menang. Yang kelima, mengerti orang lain dulu sebelum dimengerti. Nah, keenam, sinergi. Nah, tujuh, asam gergaji. Nah, di sini kita mari bahas satu persatu. Nah, habit yang ke satu itu jadilah proaktif. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, hal yang membeda orang yang proaktif dan reaktif. Nah, itu gimana mereka memilih dan apa sih? Misalnya ada teman ngajak Anda main. Nah, daripada mengerjakan tugas. Nah, pasti kalau kau ikutan main, nah itu salah. Walaupun teman ngajak main, kita bisa memilih buat tetap semangat bagi kita. Nah, dan kita juga bisa tolak dan ngajak dia itu untuk mengerjakan tugas bersama. Nah, jadi di sini jadilah orang proaktif yang tidak menyalahkan suasana, tapi salahnya diri sendiri kalau kita melakukan hal yang lain. Nah, di situ. Nah, lanjutnya ke habit yang kedua, yaitu mulai dari bagian akhir. Nah, di sini, nah, saya mau kasih contoh ini aja, ya. Nah, contohnya kalian mau nge-gym. Nah, tujuannya mau menjadi kurus. Nah, itu pasti kalian cari dan tanya-tanya gimana cara yang baik, olahraga gimana yang biar semua yang kalian lakukan itu buat sampai tujuan yang kalian mau. Nah, tapi sebaliknya, nah, ada teman kalian dia mau nge-gym juga, tapi cuma dia itu gak punya tujuan akhirnya. Tujuannya apa, mau gendut apa mau kurus, itu dia gak punya. Nah, pokoknya mau nge-gym aja. Nah, itu dia sudah 1 tahun nge-gym tapi gak ada hasil. Nah, 2 tahun pun gak ada hasil. Kenapa itu gak ada hasil? Nah, soalnya dia itu tujuannya itu gak ada dan tujuannya itu gak jelas. Nah, makanya kalian harus bikin tujuan hidup biar hidup kalian itu lebih semangat lagi. Nah, bagian habit yang kedua. Nah, yang ketiga, habit yang ketiga, dahulu yang benar-benar penting. Nah, intinya habit ini yaitu tentang segala prioritas melanjut dari sebelumnya. Kalau kita sudah tahu tujuan akhirnya, kita mau kemana. Nah, sekarang nentuin segala prioritas. Nah, apa dulu yang kita lakuin? Jadi hal paling pertama, nah, harus tahu dulu mana hal yang penting bagi kita. Nah, dengan berdasarkan kebutuhan kita, nah, bukan hal yang keinginan kita. Nah, di sini membagi menjadi 4 kuadran. Nah, kuadran pertama penting dan mendesak. Nah, kuadran ini mengisi hal-hal yang penting dan mendesak. Nah, kuadran ini
harus kita kerjakan dengan secara cepat. Nah, itu. Nah, kuadran yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Nah, kuadran ini mengisi hal-hal yang penting, tapi kita bisa undur waktunya untuk menyelesaikannya. Nah, itu. Kuadran yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Nah, kuadran ini tidak penting tapi harus segera selesai. Nah, seperti contohnya cuci rumah. Nah, hal-hal ini tidak penting tapi mendesak. Nah, harus kita cepatkan cuci. Ketika tamu mau datang ke rumah itu, kita harus cepatkan selesai. Padahal hal itu tidak penting. Nah, kuadran yang keempat, nah, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kuadran ini biasanya berisi hiburan. Nah, dan merupakan kuadran yang harus kurangi untuk manajemen waktu yang efektif bagi kita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke habit yang keempat, berpikir menang-menang atau sama-sama untung. Nah, ketika dua pihak untuk suatu persetujuan atau solusi yang dibuat sama-sama menguntung dan memuaskan untuk kedua belah pihak. Nah, contohnya kerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan. Kamu sama tim kamu udah sama-sama mencapai satu tujuan. Nah, kalian semua akan sama-sama bekerja keras untuk mencapaikan tujuan itu. Nah, itu. Habit yang kelima, mengerti dulu sebelum dimengerti. Nah, jangan lupa juga untuk memahami. Nah, berarti ialah selaras dengan habit keempat, kita mencoba memahami orang lain. Kita pun akan difahami. Nah, kalau orangnya itu win-win juga. Nah, selanjutnya habit yang keenam, sinergi. Bahwa sebenarnya inti sinergi itu menghargai perbedaan baik secara emosi, mental, dan cara pikir. Nah, sinergi itu terbagi bagi empat. Nah, pertama, menghargai perbedaan cara pikir. Nah, kedua, membuang energi negatif dan mencari apa hal positif dari seseorang. Nah, ketiga, memilih keberanian dalam berkomunikasi. Nah, itu. Nah, yang keempat, mendorong kreativitas dan mencari solusi untuk semua yang berarti perbedaan adalah sebuah kekuatan tambahan, apalagi kalau sama bekerja menuju tujuan yang sama. Lanjut ke habit yang ketujuh, itu asan gergaji. Habit yang ketujuh ini adalah fokus tentang pengembangan diri lebih lanjut. Fokus habit ketujuh itu tentang pembaruan diri dengan mengasah diri sendiri. Untuk bisa jadi efektif, kita harus melatih diri kita terus menerus. Nah, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, 4 dimensi ini bisa membantu kita mengimplementasikan habit 1 sampai 6 yang sudah kita dibahas. Di sini saya kira cukup bagi saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.